Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat dan semangat pagi siswa-siswi kebanggaan MTS Negeri 3 Pasir. Untuk kegiatan pada hari ini adalah Ibu akan mensosialisasikan tentang rumah belajar. Jadi untuk hari ini hanya pengenalan saja. Untuk penggunaan lebih detailnya, insya Allah jika waktunya sempat akan Ibu laksanakan secara offline atau tatap muka. Nanti akan diagendakan kembali. Oke, langsung saja ya, sebentar ya. Ibu mau share screen, bentar. Oke. Apakah sudah terlihat apa yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi untuk hari ini kan Ibu akan mengenalkan tentang rumah belajar. Jadi rumah belajar itu anak-anak sekalian adalah suatu tempat yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi rumah belajar ini adalah dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi sebelumnya Ibu sudah meminta kalian, mungkin beberapa di antara kalian sudah menginstal aplikasi rumah belajar di handphone kalian, melalui Play Store ya. Kalian bisa nanti, jadi Ibu jelaskan dulu, nanti kalian bisa langsung menerapkannya, mencoba setelah Ibu menjelaskan. Dan tapi di sini kurang lebih sama, Ibu akan menjelaskannya melalui link. Jadi kalian bisa akses rumah belajar itu melalui menginstal aplikasinya di handphone, atau misalnya nih ada siswa-siswi sekalian yang memorinya penuh. Wah Bu, saya nggak bisa install aplikasi lagi, memori saya penuh, kirim tugas aja susah gitu misalnya ya. Kalian tetap bisa mengakses rumah belajar dengan cara klik di Google kalian, belajar.kemdikbud.go.id. Itu titik ya, belajar.kemdikbud.go.id. Oke, kita langsung enter saja. Ini adalah portal rumah belajar anak-anakku sekalian. Oke, sebentar. Untuk portal rumah belajar ini, kenapa sih Ibu ingin memperkenalkan portal rumah belajar? Karena ada banyak sekali fitur-fitur yang menarik. Fitur itu maksudnya bahasa mudahnya bisa dibilang kayak aplikasi gitu. Atau hal-hal yang menarik yang bisa kalian akses di rumah belajar. Jadi ada banyak fitur. Fitur pendukungnya di sini ada kelas maya. Kelas maya ini seperti kalau kalian itu adalah sebelumnya di pertama kita menggunakan Google Classroom, masih ingat ya? Dan sekarang kita menggunakan e-learning. Itu kurang lebih sama. Kelas maya juga seperti itu. Kemudian ya. Kemudian untuk sumber belajar, Ibu coba langsung klik saja ya, supaya kalian lebih mudah melihat apa sih yang ada di sumber belajar. Jadi di sumber belajar ini, mohon maaf sebelumnya, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Halo? Admit, tunggu sebentar. Ibu Tri Mulyaningsih. Iya, Ibu. Apakah suara saya putus-putus, Ibu? Di tempat saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah, baiklah Ibu. Karena gambarnya di sini, terima kasih Ibu. Karena di sini gambarnya membeku semua, saya takut sinyalnya nih.
Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu dan siswa-siswi kebanggaan Miss sekalian. Ini adalah isi di sumber belajar. Jadi, untuk di rumah belajar ini keuntungannya adalah kalian dengan tidak login saja, jadi kan di sini di atas ada pilihan untuk masuk. Kalian tidak perlu mendaftarkan diri, kalian sudah bisa tetap menggunakan rumah belajar ini. Jadi sudah banyak pilihannya, kemudian juga free ya, gratis untuk digunakan dan tentunya banyak hal menarik. Nanti ya, ada hal yang sangat menarik yang akan Miss sampaikan. Di sumber belajar ini ada banyak. Untuk membantu kalian biasanya ya anak-anakku sekalian untuk mencari materi, kalian biasanya mengakses ke YouTube dan lain-lain misalnya untuk mencari tambahan materi. Itu biasanya lebih banyak menghabiskan kuota kalian, lebih cepat habis. Tetapi untuk di sumber belajar ini dia seperti lebih ringan gitu ya. Untuk GB atau MB-nya lebih sedikit dan juga bisa kalian download dengan mudah. Contohnya di sini Ibu akan klik salah satu video. Ini untuk mata pelajaran IPA. Kalian untuk video ini bisa langsung download dan kalian bisa gunakan atau kalian lihat kembali ketika kalian sedang offline atau ketika kalian sedang tidak memiliki paket internet. Itu sumber belajar. Ada banyak ya, ada hampir semua mata pelajaran ada di sini. Sejauh ini Miss belum menemukan ada mata pelajaran yang tidak ada di sumber belajar. Hampir semuanya ada sumber belajar ya. Kemudian ada bank soal. Di bank soal ini jika kalian ingin menguji kemampuan kalian atau pengetahuan kalian setelah belajar di sumber belajar misalnya, atau setelah belajar dengan Bapak Ibu di MTS, kalian ingin menguji diri kalian atau mencari referensi soal, persiapan lomba dan lain-lain, kalian bisa mengakses bank soal. Di bank soal ini, anak-anakku sekalian, ada banyak pilihan ya. Misalnya nih kalian ingin mengenalkan rumah belajar ini kepada adik-adik kalian atau kakak kalian. Bisa, karena untuk sekolah dasar ada dan sekolah menengah atas sederajatnya juga tetap ada. Dan di bank soal ini ketika kalian kerjakan, contohnya ya, Ibu bukakan salah satu soal. Oke, bahasa Inggris ya. Kelas 7. Nah, ada banyak pilihan soal di sini. Kalau teruntuk Bapak Ibu yang bergabung juga bisa Bapak Ibu menggunakan soal yang di sini. Kemudian misalnya Bu Mada ingin mengambil soal ini untuk digunakan di kuisis. Boleh banget Ibu ya. Jadi tidak ada batasan. Tetap boleh digunakan dan Ibu tidak mendaftar pun, tidak masuk, tidak login pun tidak masalah untuk di rumah belajar. Contoh sebentar ya, ini untuk ulangan harian, ada berapa soal? Kita lihat ya. Dan Bapak Ibu, oh waktu Anda telah habis. Karena tadi sudah saya kerjakan. Tadi saya sudah mencoba mengerjakan ini, anak-anakku sekalian ya. Jadi ada waktunya, kemudian ada juga yang tidak ada waktunya, bebas dari si pembuat soal. Sama seperti kalian mengerjakan tugas-tugas seperti biasa ya, ada waktu, ada juga yang tidak memberikan batas waktu. Ketika kalian sudah menjawab 10 soal ini, nanti ada warnanya. Jika misalnya sudah menjawab nomor 1, maka warnanya akan berubah berwarna hijau. Dan setelah selesai 10 soal, akan langsung tampil hasilnya. Nah, misalnya kalian benar 8, maka langsung 80 poinnya. Seperti itu. Mudah, jadi nggak perlu ngitung lagi betulnya berapa. Mungkin dulu pernah nih yang ngitung betul 3 kalikan 10, jadi 30 nilainya. Tidak perlu repot-repot lagi, sudah langsung ada hasil nilai akhirnya. Itu untuk bank soal ya. Bank soal berarti kumpulan soal, bank. Kayak bank uang gitu, kumpulan uang ya, banyak uang di situ. Nah, ini nih yang istimewa nih, terutama untuk Bu Yanti. Apakah masih ada Bu Yanti di sini? Bu Yanti, Bu Mada, dan Bu Reda ya. Masih ada nggak nih Bu Yanti di sini? Halo Ibu Yanti.
Iya, Kiki. Nah, ini Hadir Ibu. Bu Kiki. Iya. Untuk Ibu, untuk Bu Mada, untuk Bu Reda nih Bu, salah satunya fiturnya bisa nih. Kan terkadang kita ada Siap. ada alat yang kita misalnya susah untuk cari ya Bu ya. Betul. Sehingga kita tidak bisa praktek. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu bisa menggunakan lab Maya, laboratorium Maya. Nah, nanti langsung diakses saja ya ibu-ibu ya untuk lab Maya ini. Yang jelas saya kasih gambaran sedikit. Jadi di lab Maya itu ibu-ibu sekalian, memang betul kita bisa langsung praktek. Praktek misalnya untuk aliran listrik. Jadi bisa dipindah-pindah, misalnya untuk positif ke negatif, langsung digabungkan terus lampunya menyala, misalnya gitu. Kemudian misalnya juga mau membuat coba-coba untuk mencampurkan apa dan apa, nanti hasilnya menjadi apa, juga bisa seperti itu. Jadi ada bahan-bahannya tinggal dimasukin gitu. Dia laboratorium, tapi secara maya, jadi secara online. Dan banyak sekali pilihannya. Misalnya anak-anak kita di MTS mau mencoba, atau anak-anakku sekalian ini yang suka atau anak-anakku sekalian yang suka meneliti, bisa nih dicoba laboratorium mayanya. Sudah pada download kan? Nanti ya, untuk detailnya insya Allah next meeting ya atau pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Ibu hanya pengenalan sedikit saja. Oke, setelah laboratorium Maya kita ada, tunggu sebentar ya, masih loading. Oh, sejauh ini dulu deh, ini kan 4 fitur utama dari rumah belajar. Tadi ada kelas Maya atau seperti Google Classroom kalian atau e-learning kalian, kemudian ada sumber belajar, ada bank soal dan laboratorium Maya. Sejauh ini mungkin anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan? Boleh, ada yang ingin ditanyakan misalnya mau nanya bank soal itu bisa di-download nggak, Miss? Misalnya gitu. Soalnya bisa diambil nggak? Atau misalnya laboratorium Maya bisa ngapain aja? Bebas. Mau tanya apapun bebas ya. Ada yang ingin bertanya atau Bapak Ibunya juga boleh? Sambil saya kirimkan, sebentar ya, saya chat dulu. Saya kirimkan, Ibu Febri boleh saya kirimkan kembali daftar hadirnya di chat ya, chat Zoom di bawah, anak-anakku yang belum ketemu, atau bisa klik yang ada dikirim teman-teman kalian di grup kelas. Silahkan diisi. Cara pengisiannya simple ya. Tunggu. Oke, sebentar. Kenapa ini tidak bisa diklik? Oke, ini ya untuk daftar hadirnya. Date, kalian pilih tanggal hari ini. Nama depan, nama belakang, misalnya Ibu Tri Mulyaningsih, nama depannya Tri. Nama belakangnya Mulyaningsih. Kalau namanya panjang, misalnya ada 3-4 kata, bisa nama depannya 1 kata, 3 kata belakangnya di nama akhir. Kelas, berasal dari kelas berapa kalian, kemudian signature, tanda tangan, mudah ya, tanda tangan online lah, tanda tangan di layar HP kalian. Atau jika misalnya agak susah tanda tangan, mau tulis nama juga boleh. Oke, tadi ada yang raise hand. Siapa ya? Sebentar, saya stop share dulu. Agak susah nih lihatnya. Admit. Oke, saya stop share dulu ya. Tadi kalau tidak salah Putri Hadiana ada raise hand, mengangkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke. Tidak apa-apa. Lanjut ya, kita share screen jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke fitur pendukung. Jadi seperti Miss bilang tadi di awal, banyak sekali fitur yang ada di rumah belajar. Yang pertama ada peta budaya. Nah, peta budaya ini sangat mendukung kalian yang sangat suka segala hal tentang kebudayaan. Nah, ini juga bermanfaat sekali untuk guru-guru IPS, contohnya misalnya ke Ibu Tri, ataupun ke saya, atau ibu-ibu lainnya, atau anak-anakku sekalian ingin tahu budaya dari suatu daerah itu apa sih? Kita bisa. Contoh ya, kita buka Kalimantan Timur misalnya.
Dan di sini juga mudah nih anak-anakku sekalian. Jadi kalian bisa tahu. Kadang kan ada yang mikir kayak pulau-pulau kecil ini masuknya apa ya? Contoh nih ada pulau kecil ya yang Ibu arahkan berwarna kuning. Berarti dia merupakan bagian dari Sulawesi Utara. Atau yang ini deh. Oh, dia berarti merupakan bagian dari Kalimantan Barat. Atau yang ini kecil-kecil banget nih, bagian dari mana sih? Kepulauan Riau, seperti itu. Contoh ya, peta budayanya kita klik Kalimantan Timur misalnya. Lalu langsung akan muncul semua bentuk kebudayaan. Kebudayaan kan ada banyak ya, entah itu dari rumah adatnya, ataupun dari baju baju apa? Baju adatnya dan lain-lain. Contohnya di sini ada untuk Kalimantan Timur adalah tentang Istana Kutai Kartanegara. Kalian tinggal klik saja jika ingin mengetahui lebih tentang Istana Kutai Kartanegara ini. Dan ini bisa juga nih untuk anak-anak yang misalnya mau ikut lomba berkaitan dengan kebudayaan, misalnya kayak kemarin ada lomba tentang lomba yang diadakan Museum Sado Rengas, bisa akses ini juga untuk mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia dengan mudah. Oke, lanjut ya. Agak susah dia, agak loading bentar ya. Fitur selanjutnya yang ada di rumah belajar adalah BSE atau buku sekolah elektronik. Bagi anak-anakku sekalian yang misalnya, Bu, kok di sekolah kita cuma ada buku LKS saja? Saya ingin mencari sumber-sumber lainnya, Bu, dalam bentuk buku. Bisa dibuka di buku sekolah elektronik ini. Ada banyak buku yang kalian bisa download dan kalian baca secara gratis. Ya, untuk Bapak Ibu juga misalnya mau mengadakan penelitian atau mencari sumber tambahan untuk pembelajaran juga bisa menggunakan fitur BSE ini. Tentunya gratis ya, apalagi Miss yakin siswa-siswi sekalian pengennya simple, nggak mau bawa buku berat-berat misalnya, mau jalan-jalan nih tapi pengen ada pembelajaran juga tapi nggak mau bawa buku berat-berat, bisa juga ini solusinya dengan BSE, buku sekolah elektronik. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Nah, siapa nih yang ingin sekali menjelajah angkasa? Kalau Miss Kiki sih memang salah satu penyuka segala hal tentang angkasa. Di wahana jelajah angkasa, Miss Kiki klik ya. Di sini kalian akan melihat segala hal tentang di luar angkasa. Ada solar system. Nah, di sini apa aja solar system? Misalnya ada Earth, ada bumi. Banyak di sini pilihannya. Ibu tidak bisa menjelaskan satu persatu. Kalian bisa nanti pilih aja, akses saja ya di aplikasi rumah belajar kalian atau melalui link belajar.kemdikbud.go.id ini. Yang suka mau lihat luar angkasa, mau lihat matahari atau mau mempelajari tentang Mars misalnya, karena sekarang lagi happening ya, orang mau pindah ke Mars, kehidupan di Mars bisa juga melihat di sini. Atau bintang dan lain-lain semuanya ada di wahana jelajah luar angkasa. Jadi hanya tinggal di handphone saja kalian sudah bisa menjelajah tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan juga keluar angkasa. Keren banget kan? Lanjut. Ada karya bahasa dan sastra nih untuk guru-guru bahasa Indonesia atau guru-guru yang ingin mencari inspirasi dalam menulis atau misalnya yang suka baca seperti Bu Mada. Malas misalnya nih buka bawa-bawa buku berat, apalagi ribet bawa anak dan lain-lain. Atau anak-anakku sekalian yang suka membaca ingin mencari referensi. Nah, bisa juga untuk tugas ini kalian, literasi. Ini bisa kalian gunakan nih untuk mengisi literasi kalian, yaitu misalnya contohnya di sini ada apa? Bahasa dan sastranya. Ragam Jejak Sunyi Tsunami, antologi puisi. Jadi di sini adalah kumpulan puisi-puisi yang bertemakan Ragam Jejak Sunyi Tsunami. Bisa juga untuk anak-anakku sekalian yang sangat aktif ya di MTs Negeri 3 Pasir, suka ikut lomba dan lain-lain, lomba puisi dan lain-lain, bisa kalian menggunakan ini sebagai referensi untuk menulis puisi, menulis cerpen, dan lain-lain ya. Seperti Ibu bilang tadi, ada banyak sekali. Atau mau ikut lomba storytelling atau bercerita, ada juga di sini seperti Legenda Putri Cermin Cina.
Bisa kalian buka. Banyak sekali ceritanya ya. Lanjut yang selanjutnya ada apa? Oke, yang ini fitur pendukung selanjutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini untuk Bapak Ibu guru. Ini akan saya bahas nanti khusus untuk insya Allah akan ada webinar khusus untuk Bapak Ibu guru ya. Blok pena di sini bisa digunakan oleh Bapak Ibu ataupun siswa-siswi sekalian yang suka menulis. Misalnya suka nulis, tapi kalau misalnya kalian tulis di buku kan biasanya bisa hilanglah atau bukunya kena hujan jadinya rusak atau lupa naruh bukunya atau dimakan rayap. Kalian bisa mengabadikan hasil karya kalian di blok pena. Selain itu, selain hanya menulis, kalian juga bisa melihat hasil-hasil karya blok orang lain di blok pena ini. Kemudian selanjutnya ada yang sangat menarik ini sangat menarik sekali untuk kalian, yaitu tentang edu game, anak-anakku sekalian. Edu game itu adalah educational game, education game. Education game itu maksudnya adalah permainan, tapi dalam bidang pendidikan. Nih ada banyak banget permainannya di sini. Kalian bisa lihat ya, ada Nyanyuk Adventure, Mamat Adventure, ada juga buffer hunt. Miss yakin banget nih anak-anak MTs Negeri 3 Pasar ini suka banget main game. Tapi sejauh ini ya Miss dengar itu sukanya mainnya PUBG, Mobile Legend, yang kayak gitu-gitu ya. Yang menurut Miss kurang bermanfaat sebenarnya ya siswa-siswiku sekalian. Coba deh setelah ini kalian akses edu game. Di sini selain kalian bisa bermain seperti hobi kalian, ya, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan di dalamnya. Jadi manfaatnya lebih, senangnya dapat, pengetahuannya juga dapat. Nanti silahkan dicoba ya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti langsung tanyakan ke Miss melalui chat WA pribadi. Misalnya ketika nanti ya, kalau misalnya mau tanya melalui langsung di sosialisasi ini juga boleh. Kemudian ada augmented reality. Ini yang belum untuk di sekolah MTs kita belum menggunakan dan kalian bisa coba gunakan. Jadi augmented reality itu simpelnya anak-anakku sekalian adalah kalian bisa melihat objek itu seperti real, nyata. Padahal dia itu hanya di handphone kalian, tapi dia akan muncul seperti nyata. Mungkin misalnya nih ada yang pernah lihat video handphone, kemudian diarahkan ke uang, kemudian uang itu berbicara, misalnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau dari di sini yang kalian bisa lihat di gambar ini, kucingnya itu seperti nyata, padahal sebenarnya bukan kucing beneran dong kalau masuk dalam HP, nggak bisa. Tapi dengan augmented reality rumah belajar ini, kalian bisa merasakannya seperti di dunia nyata. Seperti itu. Yang penasaran nanti bisa langsung dicoba juga augmented reality. Kemudian yang terakhir di sini ada sumber belajar lainnya. Kalau kalian ingin mencari sumber-sumber belajar selain misalnya di sumber belajar, fitur sumber belajar, kalian juga bisa cek di bawah ya. Kalau melalui blog ada sumber belajar lainnya. Kalau di handphone bisa kalian cek juga. Tapi di sini Miss mencontohkan di melalui portal ya, belajar.kemdikbud.go.id. Di sini ada banyak sumber belajar lainnya juga. Oke. Sejauh ini anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ini Ibu coba buka edu game untuk Nyanyuk Adventure. Jadi ini game ya anak-anakku sekalian. Tapi berbasis education, berbasis pendidikan. Di sini bisa ada banyak komentar ya. Wah, menarik banget nih. Wah, asik ada permainan, bisa juga buat belajar. Oke, kita kecilkan dulu ya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nyanyuk Adventure. Oke, nomor 1. Carilah 4 kunci terlebih dahulu. Apa tadi tuh bacaannya? 4 kunci, cari 4 kunci. Gimana nih? Ada yang bisa bantu? Ayo. Sudah mati. Belum apa-apa sudah mati. Oke, silang ya. Kita ulang. Carilah 4 kunci terlebih dahulu agar dapat keluar dari labirin. Oke, cari 4 kuncinya gimana nih? Ayo, ada yang coba? Ada yang mau coba? Mati lagi. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mencoba melalui webnya? Sepertinya Ibu Tri senyum-senyum nih. Ibu Tri ingin mencoba, boleh Ibu Tri share screen. Saya akan stop share di sini. Ibu Tri lihat saja. Bu Tri lihat saja, atau Bu Yanti dan lain-lain ingin mencoba. Itu ya, tayangan sedikit tentang Nyanyuk Adventure. Memang betul bikin nyanyuk ya. Tapi kalian yang para gamer, anak MTS mah gamer. Mudah nih, nggak kayak Miss nih, nggak gamer. Agak susah. Kemudian ada buffer hunt. Apa nih? Energy. Ini nggak cuma ini aja ya, daftar permainannya nak. Jika kalian klik lihat selengkapnya, masih banyak permainan di bawah-bawahnya. Ada menyusun angka, ada rambu lalu lintas. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengajarkan lalu lintas bisa juga. Jadi kita manfaatkan edu game ini, Bapak Ibu. Apa ya? Mau main apa ya? Atau ada yang mau main? Ada yang mau request, Miss? Kita main ini yuk. Ayo, ada yang mau request boleh? Mari mencerna makanan. Wah, ini cocok banget nih buat guru-guru IPA. Bu Mada mungkin atau Bu Yanti ingin mencoba, boleh share screen? Sepertinya pada sibuk ya, Bu Mada dan Bu Yanti ya. Ada kenali COVID-19. Apa nih? Tentang aplikasi. Jadi tentang aplikasinya ini menjelaskan ya cara penggunaannya. Oke, kita coba yang tadi yang belajar profesi. Ada yang mau belajar profesi? Oh ini, find the different nih. Coba kita find the different. Artinya adalah temukan perbedaan. Sebentar, yang baru berhadir bisa lihat kolom chat dan isi daftar hadirnya atau lihat di kelas masing-masing. Ya, ada di sana dikirimkan teman kalian untuk chat hari ini, daftar hadir hari ini. Oke, mari kita mulai coba permainan find the different ya. Sebentar, ini terlihat besar sekali. Oh, makin besar deh. Harus makin kecil ya. Oke, kita coba start ya. Welcome user, not user. Click here. Oke. I'm a girl. Berarti saya seorang perempuan. Nah, ini Bapak Ibu yang guru bahasa Inggris bisa juga menggunakan edu game ini untuk mengajarkan bahasa Inggris. I'm a girl. Oke, I like a doll. Ini tahap pertama ya, masih mengisi. Jadi seperti di game dia ada perkembangan-perkembangannya. Kalau kalian lihat misalnya iklan tentang game, ih rame nih game ini, terus kalian klik, kalian install. Misalnya, loh kok nggak kayak awal, nggak kayak di iklan. Biasanya itu kalau sudah level yang agak tinggi, kalian bisa sampai ke level itu. Sama seperti ini, find the different itu di level-level selanjutnya. Di awal kalian masih seperti susun kata gitu ya. I like a doll, bla bla bla, is very cute. A doll, ada yang ingin menjawab boleh? Nilai bahasa Inggrisnya akan langsung 100 oleh Bu Febri. Ada yang ingin menjawab? Atau Zahra? Wah, ada Zahra Tushita. Zahra ingin menjawab? Bu Yanti on nih, Bu Yanti mau menjawab? Saya mau coba jawab ya. Boleh, Ibu. Yang mana, Bu? I like a doll, bla 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 is very cute.
Jawabannya she. Benar She. nggak, Bu Kiki? Coba ya Bu, kita arahkan she. Aduh, ini kok susah ya. Sepertinya laptop saya agak error nih. Nggak bisa diarahkan Bu. Ini seharusnya Bu kita arahkan ke kosong-kosong ini atau kita Oh. klik gitu. Mungkin bisa digunakan. Oh, agak loading Bu, agak loading. Mohon maaf sinyalnya. Salah. Incorrect Ibu. Kurang tepat ya Ibu ya. Salah. Lanjut deh Bu Yanti, boleh nih. Yang tadi Oke, sudah salah saya nih. bahas yang sebelumnya ya Bu ya. Ya. Anak-anakku sekalian ya, Ibu bahas sedikit. I like a doll, bla bla bla. Is apa tadi? Is Cute ya. Ya, cute. Nah, cute. Jadi doll itu boneka. Kalau boneka itu masuknya di it. Oh iya ya. Nah, karena benda. Itu tuh benda ya. Iya, menggunakan it Bu. Kalau Ibu bilang she berarti dia manusia dan perempuan. Dia perempuan. Contoh misalnya Ibu mau bilang I like Kiki, misalnya kayak gitu. Kan saya perempuan. Sip sip Kiki, terima kasih konfirmasinya. Iya, baru she is cute. Nah, itu baru tepat Ibu, karena Kiki kan perempuan. Sip sip sip. Iya. Pede banget ya bilang Miss Kiki cute ya, ya nggak apa-apa lah, nggak ada yang ngomongin. Lanjut, boleh nih Bu, terakhir dicoba Bu. Atau siswa-siswi sekalian mau mencoba bekerja sama dengan Bu Yanti, boleh? We like to eat an apple and so do bla bla bla. Mereka suka makan apel dan juga Me. Do you mie like to eat an apple and so do me? and so do me. Incorrect. Jadi yang benar adalah time's up. Waktu kita udah habis. Repeat level. Berarti ulangi level. Bisa. Miss bahas sedikit ya Afni. Jadi itu yang tepat adalah so do I. Ya. Mereka suka makan apel, saya juga. So do I. Saya juga. Jadi kalau so do itu kembali ke kita. Jadi dia ke first yaitu I. Bukan me ya. Kalau me itu dia jatuhnya ke objek bukan ke subjek. Nggak apa-apa nih. Nanti lebih dicoba lagi nih. Bisa nih dicoba ya selanjutnya ya. Setelah pertemuan ini kalian bisa coba di edu game kalian. Kalau nggak mau bahasa Inggris, mau yang lain aja, Miss lah pusing lah bahasa Inggris bisa. Di sini ada banyak sekali game-game lainnya berkaitan dengan mata pelajaran kalian. Tunggu sebentar. Mana dia tadi? Nih. Oke, sejauh ini Afni atau anak-anakku sekalian dari kelas 7A, mungkin ada yang ingin disampaikan? 8A, 9A? Ini edu game. Nggak ada, Miss. Nggak ada? Oke. Oke, sambil menunggu siapa tahu. Oh gini deh, siapa tahu malu untuk bertanya langsung bisa ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Misalnya malu nih Miss buat ngomong. Boleh ketik di kolom chat pertanyaan kalian atau kalian ingin menyampaikan pengalaman kalian juga boleh. Wah Miss, saya juga sudah coba tadi malam fitur yang ini. Misalnya apa tanggapan kalian? Mau share pendapat kalian juga boleh. Mau pertanyaan juga boleh. Oke, terakhir di sini Miss mau coba yang augmented reality ya. Oh, augmented reality ini bisa di handphone. Miss sekarang pakai laptop. Belum bisa ya, mohon maaf. Contohnya apa ya lagi ya? Mau bukain apa ya? Buku sekolah elektronik tadi udah Miss bukain belum ya? Oh ini. Misalnya ada buku guru pendidikan. Nah ini bisa kalian download. Bisa dibaca langsung PDF-nya atau kalian download juga bisa. Atau kalian mau share ke grup kelas juga bisa. Oke. Stop share ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Siswa-siswi MTs Negeri 3 Pasir, ini Ibu kirim ulang lagi. Bagi yang baru bergabung, Ibu kirim ulang daftar hadir di kolom chat.
Coba Ibu mau tanya siapa ya? Di sini kadang nggak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan tanya. Oke, ada Ibu Melen. Sebelum Ibu tanya, Ibu mau say hi dulu deh ke Ibu Melen. Wah, tangannya saja yang muncul. Ibu Melen, ada banyak sekali fitur Ibu Melen yang bisa Ibu gunakan untuk mengajar matematika loh. Nanti dicoba ya Ibu Melen. Ibu Melen bisa install aplikasinya di Play Store, di handphone Android Ibu. Kalau Ibu mau install di handphone iPhone Ibu bisa menggunakan App Store. Atau Ibu nggak mau install, bikin berat HP aja misalnya kayak gitu ya. Ibu bisa langsung menuju ke Google, kemudian langsung klik aja belajar.kemdikbud.go.id. Di situ bisa Ibu langsung akses. Bahkan tanpa login pun Ibu bisa akses semua fitur yang tersedia di sini. Itu kerennya rumah Siap, nanti dicoba, belajar. Miss. Terima kasih Ibu. Selamat menikmati. Menikmati fiturnya ya, maksudnya ya. Oke, karena nggak ada yang ingin bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ulangan mendadak nih, bukan ulangan ya. Kita hanya share aja, saling share ya anak-anakku sekalian. Jadi jangan merasa tertekan loh. Ini share atau berbagi pengalaman baru buat kalian semua. Oke, Ibu mau bertanya kepada Dea Elka? Boleh? Ya, Bu. Oke, Dea Elka, sudah menginstal aplikasinya? Sudah, Bu. Sudah ada mencoba, Dea? Belum, Bu. Belum ada. Tapi tadi pas saya masuk, yang bagian fitur pendukungnya tidak ada, Bu. Hanya sampai penanya saja. Oke, jadi perbedaan sebenarnya untuk fitur pendukung kayak bahasa dan sastra itu ada di paling bagian bawah. Nah, bisa di-scroll lagi. Di bagian bawah itu ada fiturnya, tetapi ada juga kayak beberapa fitur yang tidak ada di handphone, bisa kalian cek juga di belajar.kemdikbud.go.id tadi. Ada beberapa yang dia tidak ada di fitur itu, di aplikasi itu, maksud Miss, bisa kalian buka di Google. Dia cepat kok, nggak berat buat diakses gitu. Oke, Bu. Oke, Dea. Oke, semuanya boleh on kamera dulu dong. Mau lihat wajah-wajahnya nih yang cantik-cantik. Masa ibu-ibunya aja nih, ibu-ibu cantik-cantik semua nih. Wes. Nah, ada Lian, ada Septia. Dea mana nih Dea nih mukanya? Ada Intan Hasanah, Afni, Putri Hadiana, Diva. Halo semuanya. Oke. Dea mana Dea ya? Oh ya Dea. Oke Dea, Ibu mau minta testimoninya dulu deh. Apakah sebelumnya sudah pernah mengenal rumah belajar? Belum, Bu. Belum. Setelah mengenal rumah belajar, apa nih tanggapannya Dea? Menurut saya lebih banyak yang belum kita ketahui. Jadi bisa diketahui dengan rumah belajar itu. Betul sekali. Jadi ada beberapa yang misalnya kita sebelumnya belum pernah ketemu bahkan ya kayak misalnya wahana jelajah angkasa, ya kan? Nah, belum pernah atau mau belajar budaya, biasanya kan kalian kalau mau belajar budaya klik dulu di Google. Mau belajar tentang apa? Klik dulu Istana Kutai Kartanegara. Baru ketemu. Nah, ini mudah banget kalau di rumah belajar. Kalian tinggal arahkan aja tadi ya, mau ke provinsi mana? Pengen jalan-jalan nih ke Papua, ada apa aja ya? Wisata online nih misalnya, walaupun kalian belum bisa datang ke daerah itu, misalnya pengen tahu budayanya ada apa aja ya? Nah, kalian bisa langsung mengarahkan ke Papua. Oh, ada ini, ini. Tapi yang muncul di situ bukan berarti itu saja budayanya. Ada juga bahkan beberapa daerah yang budayanya tidak lengkap, belum masuk ke dalam situ. Insya Allah nanti itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaharui dan diperbaiki kembali ke depannya. Oke, Dea Elka, terima kasih atas testimoninya. Sama-sama, Bu. Oke, lanjut ke Diva Putri Suryadi. Assalamualaikum, Diva. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Diva. Diva sebelumnya sudah pernah mengenal rumah belajar? Belum, Bu. Belum ya?
Oke, bagaimana pendapat Diva sebelum mengenal rumah belajar dan sekarang walaupun hari ini kita masih sosialisasi simple aja ya, sederhana aja, hanya pengenalan saja, belum dalam penerapannya. Insya Allah nanti akan ada penerapannya di kelas ya, dibantu dengan Bapak Ibu guru juga. Gimana menurut Diva nih dengan fitur-fitur rumah belajar, yang mana yang Diva paling suka deh di antara semua fitur itu? Fiturnya bagus, suka yang gamenya. Gamenya, sudah ada coba gamenya? Belum, nanti habis selesai mau coba. Iya, nanti habis selesai coba ya. Jadi selain bermain game, yang suka game atau kalian yang nggak suka game, coba deh, ini wajib banget dicoba ya. Gamenya sangat asik. Selain kalian bisa main game, bisa senang-senang, kalian juga bisa dapat pengetahuan. Jadi tetap ada manfaatnya ya dibandingkan mudaratnya. Terima kasih ya Diva ya. Ya Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu mau lanjut ke Lian Nur Afradaviati. Halo Lian. Halo Ibu. Oke, apa kabar Lian? Baik. Oke Lian, apakah Lian sudah pernah menggunakan fitur rumah belajar sebelumnya? Belum. Belum ada ya. Ibu kira kenapa Ibu menanyakan itu, siapa tahu kalian ketika di SD itu sudah pernah menggunakan. Karena fitur rumah belajar ini bisa untuk segala jenjang ya. Dari PAUD dan sampai menengah atas. SMK, SLB juga bahkan ada, lengkap. Oke, Lian, bagaimana sih pendapat Lian tentang fitur-fitur rumah belajar ini? Keren banget sih. Bisa nambah pengetahuan juga. Bisa nambah pengetahuan ya. Yang mana yang Lian paling suka di antara semua fiturnya? Menjelajahi luar angkasa. Wih, menjelajahi luar angkasa. Bagus Lian. Siapa tahu Lian nanti jadi astronot? Ya. Bisa nih, bisa kenalan dulu dengan luar angkasa atau ikut Olimpiade Astronomi. Nah, itu akan dibimbing langsung oleh Bu Tri Mulyaningsih Lian. Nah, nanti Lian bisa belajar di wahana jelajah luar angkasa ini. Tapi Lian, kalau misalnya Lian nanti akses wahana jelajah luar angkasa, kalau misalnya mau akses nih, mau cari UFO misalnya gitu. Mau cari apa? Alien misalnya kayak gitu. Kalau itu Miss nggak jamin ya bakal ketemu ya. Karena ini pengetahuan ya nak ya, pengetahuan yang konkret. Insya Allah ada di wahana jelajah luar angkasa. Terima kasih Lian atas pendapatnya. Sama. Oke, Ibu akan tanya berapa pendapat lagi ya? 3 pendapat lagi lah. Lanjut ke Afni Azela Sifa. Assalamualaikum Afni. Waalaikumsalam, Miss. Oke, Afni sudah ada download fitur rumah belajar? Sudah, Alhamdulillah. Sudah, Alhamdulillah. Nah, Afni bisa tuh akses berbagai fitur atau media yang ada di sana ya. Misalnya mau pengembangan diri di bidang apa bisa, atau mau cari sumber belajar lain, ada tugas misalnya dari Bapak Ibu guru, silakan buat puisi tentang apa. Nah, cari referensinya boleh. Atau ikut lomba penelitian dengan Bu Yanti misalnya gitu. Afni bisa akses laboratorium Maya, begitu ya. Oke, dari semua fitur yang mana Afni paling suka? Game. Game ya, edu game ya, karena asik memang suka main game, seru ya main game. Coba nanti setelah ini Afni bisa coba salah satu atau bahkan semuanya, nggak apa-apa, bebas. Mau coba semua fitur edu game yang ada di rumah belajar, sangat boleh Afni. Dan gratis ya nak ya, mudah diakses juga. Oke, lanjut. Yang kedua ada Intan Hasanah. Halo Intan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Intan Hasanah. Apa kabar Intan? Baik, Bu. Oke, Intan sambil kerja ya nih? Iya, jagain adek. Oh, oke, nggak apa-apa. Intan sudah pernah install aplikasi rumah belajar? Belum, Bu. Belum pernah ya juga ya. Oke, dari semua fiturnya nih, sama pertanyaan yang sama. Yang mana Intan paling suka? Atau kesannya Intan deh, gimana setelah mengenal rumah belajar? Ya, agak mengerti gitu, Bu. Agak mengerti, jadinya ya mempermudah ya.
Iya, jadi kalau misalnya nanti ada penjelasan ibu, misalnya ibu ngajar, misalnya kurang paham, Intan bisa langsung akses juga sumber belajar ini. Sumber belajar, rumah belajar. Salah satunya misalnya mau cari materi bisa di sumber belajar. Atau mau coba-coba jawab soal bisa di sumber belajar. Terima kasih ya Intan ya. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir Ibu mau bertanya kepada Zahra Tushita. Apakah Zahra on atau wifi atau jaringannya sedang gangguan? Halo Zahra. Oke, kita pindah saja ya ke Ardela Rahmi. Halo Ardela Rahmi. Ardela Rahmi juga tidak ada nih. Siapa ya? Atau yang lain deh yang mau kasih testimoni. Oh, bagaimana kalau kita testimoni dari ibu-ibu yang cantik ini? Ya, salah satu saja. Siapa? Ibu, mungkin Ibu Tri, Ibu Yanti, Bu Mei, atau Ibu Mada ingin memberikan testimoni tentang fitur rumah belajar. Atau mau sharing boleh juga, mungkin sebelumnya pernah menggunakan. Karena di fitur di rumah belajar ini selalu update, Ibu. Kalau tentang edu game, sebelumnya belum ada edu game. Jadi sekarang sudah ada edu game yang bisa dimanfaatkan. Kalau sebelumnya memang di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Mungkin ada yang ingin menyampaikan testimoni atau bercerita, share tentang penggunaan dan lain-lain. Afni, Miss. Afni mau lagi boleh? Silakan Afni. Menurut Afni, rumah belajar itu keren betul. Kayak mana ya? Semua fiturnya gratis. Rumah belajar itu hampir mirip kayak ruang guru. Tapi kalau ruang guru berbayar, kayak gitu. Oke, Afni. Iya, memang terkadang ya, Miss tidak akan sebutkan apa-apa saja yang biasanya berbayar. Memang banyak ya nak ya aplikasi-aplikasi yang sebenarnya menarik. Menarik banget nih. Bahkan sebenarnya terkadang dia ada gratis, tapi hanya misalnya 1 bulan saja atau hanya bisa dalam 3 kali penggunaan saja, sisanya nggak bisa lagi kita gunakan. Nah, kalau berbeda dengan fitur rumah belajar ini, dapat kalian gunakan seumur hidup kalian. Gratis anak-anakku sekalian ya. Nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu pusing nih minta uang sama mama bapak atau cari uang. Maaf Pak, minta uang nih buat gabung ini misalnya gitu. Nggak perlu. Cukup dengan install aja. Kalau HP-nya nggak cukup, cukup dengan kalian langsung menuju ke Google kalian saja dan menuju ke belajar.kemdikbud.go.id. Oke, yang belum tahu Ibu tuliskan di room chat ya, belajar.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian anak-anakku sekalian, dengan ini juga Miss infokan bahwa anak-anak yang bergabung ini akan Ibu jadikan duta untuk DMTs Negeri 3 Pasir yang akan membantu Ibu dan guru-guru lainnya juga untuk memperkenalkan tentang rumah belajar kepada teman-teman kalian. Misalnya nanti kalian di kelas, misalnya dengan Ibu Yanti mau pakai lab maya atau dengan Bu Mada atau dengan Bu Reda mau pakai lab maya, kan tidak semuanya bergabung misalnya ya. Kalian bisa membantu Bapak Ibu guru kalian atau membantu teman-teman kalian untuk menjelaskan cara penggunaannya. Begitu. Oke, Zahra baru muncul nih Zahra. Tadi nggak pakai seragam ya? Jaringannya nggak bagus, Miss. Oh, jaringannya. Ya, betul berarti tebakan Miss. Tidak apa-apa, Zahra. Zahra mau kasih ini kah? Mau kasih testimoni atau pendapat gimana tentang rumah belajar ini? Boleh. Boleh, silahkan. Menurut Zahra, fitur rumah belajar itu asik kayak teman-teman tadi juga bilang. Asik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Ya, betul sekali. Zahra sudah install? Sudah, Miss. Sudah, nanti bisa dicoba ya nak ya fitur-fiturnya.
Nah, hari ini Ibu hanya mengenalkan saja dan menjelaskan sedikit. Nanti kita akan coba penerapannya di pembelajaran kita. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Siva Hardiana, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan boleh tentang rumah belajar ini? Siva? Tidak ada ya Sivanya ya, mungkin Sivanya kemana gitu. Atau Sivanya apa gitu ya. Jaringannya maksud Miss gitu. Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan dan siswa-siswi sekalian sudah menginstal, sudah paham cara menginstal atau mengaksesnya, mungkin itu saja dari Miss. Nanti kalau kalian mencobanya setelah ini dan ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke Miss ya cara penggunaannya. Begitu. Terima kasih telah bergabung pada sosialisasi hari ini. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang insya Allah kita akan menerapkan penggunaan rumah belajar itu sendiri. Oke. Untuk terakhir, mungkin kita bisa mendeklarasikan lah ya. Tentang rumah belajar. Jadi kita bicaranya sama-sama ya. Caranya adalah kalian bisa ketika Miss bilang rumah belajar, kalian bisa jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, semuanya bisa on suara dulu. Kalau nggak mau on kamera, misalnya pengaruh jaringan dan lain-lain, tidak apa-apa. On suara. Bapak Ibu juga boleh. Ibu-ibu ya maksudnya. Tidak ada bapaknya. Boleh on suara. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sekali lagi ya. Rumah belajar. Belajar di mana saja. Belajar kapan saja, dengan siapa saja. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih siswa-siswi sekalian yang telah bergabung. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa. Nanti ada juga di jam 2. Kalian bisa akses jika ingin melihat ya tentang TV edukasi. Tadi di sumber lainnya kan ada TV edukasi. Insya Allah Ibu akan menyampaikan sedikit tentang TV edukasi. Kalian bisa menuju ke YouTube TV Edukasi Kaltim live jam 2 siang. Oke, bisa langsung bergabung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Kiki. Mantap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mada, Bu Mei, Bu Tri. Boleh live?